يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema, yaitu mewaspadai fitnah akhir zaman. Ini masalah penting bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang bagaimana apa yang akan terjadi sebelum yaumil kiamah. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pasti terjadi, tidak bisa tidak. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi disampaikan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan kabar. Tapi tanda-tanda itu sudah nampak jelas di hadapan kita sebagai umatnya. Tidak sama, tapi jelas. Dan itu sudah terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa hikmahnya Rasulullah memberikan kabar padahal itu belum terjadi? Hal-hal sebelum yaumil kiamah terutama sekali ada beberapa yang belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Hikmah yang paling besar supaya umat Islam itu tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Itu yang paling besar. Jadi belum terjadi, Rasulullah sudah kasih kabar. Ini loh yang akan terjadi sebelum yaumil kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mengarah ke sana, saya mencoba mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh di Masjid Kiai Griffith ini untuk melihat bagaimana pengakuan pakar-pakar sejarah, terutama sekali orang-orang kafir. Jadi supaya tahu kita, supaya tahu bagaimana sih orang-orang kafir melihat Islam dan umat Islam. Sehingga dari situ kita bisa antisipasi, bahkan kita bisa membuat satu program action untuk menyongsong al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam ke depan. Bahkan begitu juga lembaga-lembaga riset internasional, terutama lembaga-lembaga milik orang kafir. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, contoh Arnold Toynbee, ini pakar sejarah yang cukup ternama di dunia internasional. Beliau adalah pakar sejarah di Inggris. Tahun 1954 dia bikin itu hasil riset. Dia bikin sebuah buku, bukunya jadi bestseller. Judulnya
civilization on trial, ujian atas peradaban. Kata beliau, peradaban Islam itu akan menjadi ancaman terbesar bagi kapitalisme. Ancaman terbesar. Tahun 1954 dia sudah menyatakan komunisme internasional akan hancur. Hancur ya? Tahun 90-an komunis Uni Soviet hancur. Bahkan dia katakan kapitalisme Amerika akan runtuh dan hancur. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini orang kafir, pakar sejarah. Jadi dia sudah prediksi. Nah, kalau orang kafir saja percaya bahwa istilahnya al-batil, kebatilan itu akan hancur, kekafiran itu akan hancur. Nah, kalau umat Islam tidak percaya, itu kan kebangetan. Jadi orang kafir itu meyakini kekafiran itu akan hancur, kebatilan itu akan hancur. Bahkan dia katakan dunia Islam akan bangkit. Kenapa? Mereka, artinya Islam, dunia Islam memiliki keyakinan, kalau bahasa kita akidah, kuwatul akidah, kekuatan akidah. Itu yang akan membangkitkan umat Islam. Tauhid, la ilaha illallah, itu yang akan membangkitkan umat Islam. Dan spiritualitas yang kuat, akidah dan spiritualitas yang kuat, itu yang akan membangkitkan. Ini katanya orang kafir. Mereka masyarakat muslim tidak mempercayai riba, bunga bank, sistem ribawi. Nah, berarti kalau kita ngikuti sistem riba, berarti kita ngikuti orang kafir. Nah, orang kafir itu memotret umat Islam. Umat Islam itu tidak percaya riba. Mereka tidak mempercayai bunga pinjaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan dia katakan, dia mengakui Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Diakui oleh pakar-pakar sejarah orang kafir, Al-Naqtaini. Kurang lebih 23 tahun, yaitu pada masa nubuwah Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, kurang lebih 30 tahun. Kemudian dilanjutkan Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, terakhir Daulah Utsmaniyah, kurang lebih 1300 tahun, 13 abad. Diakui sama pakar sejarah orang kafir. Jadi Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Oleh karena itu dia katakan, sekarang ini umat Islam atau Islam sedang berada dalam tidur yang lelap. Jadi kita itu katanya orang kafir, wong Islam turun. Namun situasi global saat ini bisa membangunkan kembali untuk sekali lagi mengambil dominasi. Artinya orang kafir percaya masa depan ada di tangan Islam. Artinya orang kafir itu yakin masa depan akan dipimpin oleh Islam lagi. Dunia Islam akan memimpin dunia lagi. Oleh karena itu dia berdoa. Ini berarti kafirnya kafah. Dia doa, semoga ini tidak terjadi. Dongone wong kafir itu berarti ini kafirnya kafah. Muga-muga umat Islam turu terus, tidur terus. Jadi ini doanya orang kafir. Bahkan karena
Clinton ini pakar sejarah juga. Dia mengakui kekuatan ideologi Islam, sangat jujur dia akui. Jadi peradaban Islam merupakan peradaban yang paling besar di dunia, yang telah pernah memimpin dunia dengan kekuatan yang dahsyat. Ini diakui. Bahkan lembaga riset internasional milik orang kafir, The Pew Forum on Religion and Public Life, dia melakukan riset tahun 2005. Judulnya Mapping the Global Muslim Population. Artinya Islam katanya agama termuda, tapi sudah dipeluk hampir 1,6 miliar seluruh dunia. Dari umat manusia sejumlah 6,35 miliar. Padahal kata dia Islam agama termuda. Ini kan perspektif orang kafir. Tapi kalau kita kan mulai Nabiullah Adam sudah Islam. Tapi ini kan kacamatanya orang kafir. Dikatakan Islam baru muncul. Jadi seperti tahun 2005 umat Islam sudah hampir 1,6 miliar seluruh dunia. Data statistik. Jadi sepanjang tahun 1934 sampai 1984 pemeluk Islam meningkat drastis 235%. Dibanding Yahudi hanya meningkat 4%. Nasrani meningkat 47%. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan ini hasil riset The Pew Forum on Religion and Public Life menyatakan Indonesia diletakkan pada urutan pertama. Ternyata jumlah umat Islamnya terbesar di seluruh dunia, nomor 1. Ini ditulis 88,2%. Data statistik tahun 2005. Padahal pasca kemerdekaan umat Islam 95%. Loh kok sekarang turun 88,2%. Bahkan Mabes Polri menginfokan sekarang terjadi pemurtadan per tahun. Yang murtad di Indonesia rata-rata sudah hampir 1,5 juta per tahun. Bahkan di majalah Transformasi Indonesia, dan itu sudah nyebar di gereja-gereja itu dia nulis di situ sampai tahun 2000 gereja-gereja di seluruh Indonesia berhasil memurtadkan umat Islam Indonesia kurang lebih 7 juta. Percaya nggak? Percaya nggak? Ternyata 4 lembaga survei Islam di Indonesia melakukan survei, ternyata benar. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. 7 juta sampai tahun 2000 lewat perkawinan campur, ya, lewat supermi beras dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Bahkan sampai cara-cara keji, cara-cara kotor, penculikan, pemerkosaan dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Orang kafir membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka. Dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Diakui oleh lembaga riset dunia ini milik orang kafir ini, The Pew Forum on Religion and Public Life. Tahun 2050 masyarakat Muslim dan Kristiani akan berada pada level yang hampir sama, 50% seluruh dunia.
Bahkan lembaga ini memprediksi tahun 2070 umat Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Berarti orang kafir percaya bahwa masa depan Islam akan kembali memimpin dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh kita lihat di benua Amerika itu 3.000-an lebih Islamic Center berdiri di sana. Bahkan pasca 9/11 Black September itu, bom WTC itu kan secara logika orang Amerika benci kepada Islam, ya kan? Logikanya seperti itu. Allahu Akbar. Pasca Black September hampir 2.000 lebih warga Amerika syahadat massal di beberapa pusat-pusat Islamic Center di Amerika. Allahu Akbar. Itu sudah makarnya Allah. Jadi terakhirnya di kampus-kampus elit Amerika banyak beli Al-Quran edisi Inggris, The Holy Quran. Karena tertarik, apalagi Donald Trump, presiden terbaru Amerika, itu kan kebenciannya terhadap Islam kan luar biasa. Apa yang terjadi? Warga Amerika berduyun-duyun datangi masjid. Kenapa ini kok Islam dibenci sama presidennya? Ya kan? Sama presiden Amerika. Akhirnya kepingin tahu ada apa, sehingga terjadilah syahadat massal di beberapa negara-negara bagian Amerika. Luar biasa. Ini makannya Allah. Semakin dibenci, semakin mencintai Islam. Ini luar biasa. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di pusatnya Katolik dunia, mana ini? Roma, Vatikan. Beberapa tahun yang lalu telah diresmikan masjid terbesar seluruh Eropa di Roma, Vatikan, untuk menampung hampir kurang lebih 1 juta umat Islam yang ada di Roma, Vatikan. Justru di pusatnya Katolik. Allahu Akbar. Di Argentina itu, ya Allah, tidak pernah kita dengar ada umat Islam. Sekarang sudah hampir 750.000 umat Islam ada di Argentina. Jerman, Inggris sudah hampir sama, rata-rata sudah 4 jutaan. 4 juta di Jerman, 4 juta di Inggris. Bahkan di Inggris itu, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, itu sekarang banyak gereja dijual. Itu pada saat Kit Steven, yang musisi dunia itu, musisi pop dunia, diberi hidayah oleh Allah masuk Islam, ganti nama jadi Yusuf Islam, dia sebarkan dakwah Islam di Inggris. Akhirnya pusat kota London itu, di pusatnya itu ada gereja katedral terbesar di pusat kota London, dibeli oleh Yusuf Islam dan sekarang berubah jadi Islamic Center. Luar biasa. Di Australia itu gereja-gereja banyak dibeli oleh umat Islam Indonesia. Jadi kalau di Eropa, di Amerika itu gereja banyak yang kosong, sementara umat Islam di Indonesia ini keluar dari Islam gara-gara Fulus, Supermi, beras dan sebagainya. Jadi kebalikan. Di Eropa, di Amerika yang banyak masuk Islam justru kalangan kampus, kalangan intelektual. Sementara di Indonesia yang paling banyak keluar dari Islam, ekonomi lemah. Kadar fakur ayakuna kufra. Jadi kefakiran itu istilah yang dekat sekali dengan kekufuran. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau tadi itu lembaga-lembaga orang kafir seperti itu?
Nah sekarang bagaimana ketakutan tokoh-tokoh kafir internasional setelah sekarang ini sudah mulai muncul perkembangan Islam, apalagi di Indonesia. Peristiwa 411 itu global gitu Pak. Sampai Raja Salman datang ke sini itu bukan karena undangan pemerintah. Raja Salman ke sini kan bocorannya disampaikan oleh Ustadz Arifin Ilham. Raja Salman ke Indonesia itu karena peristiwa 212. Bahkan dari Gaza Palestina, itu utusan dari Gaza Palestina datang khusus untuk tanya kepada Ustadz Bahtiar Nasir. Itu siapa yang menggerakkan umat Islam Indonesia sampai sholat Jumat jumlahnya kurang lebih 7,3 juta? Akhirnya dijawab sama Ustadz Bahtiar Nasir, Allah. Jawaban itulah ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di Gaza Palestina untuk meyakinkan kembali bahwa nasr illa min indillah, kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Ben Gurion itu Perdana Menteri Israel yang pertama. Makanya di bandara Israel namanya Bandara Ben Gurion. Bandara internasional di Israel, Ben Gurion. Dia katakan di depan parlemen Israel, kami tidak takut kepada paham sosialisme. Kami tidak takut akan adanya satu kebangkitan dan berbagai macam bentuk demokrasi di muka bumi ini. Tetapi kami takut kepada Islam. Ia bagaikan singa yang masih tidur terlelap panjang. Jadi Pak, ternyata orang kafir itu takut pada Islam. Ini pemimpin Israel, Perdana Menteri Israel yang pertama. Di hadapan parlemen Israel dia mengatakan seperti ini. Asher Bowman, ini adalah misionaris internasional. Dia tulis di majalah Misionaris Dunia. Sesungguhnya dunia barat telah mulai dihantui oleh rasa takut terhadap satu power, kekuatan. Kekuatan itu adalah Islam. Rasa takut itu timbul oleh beberapa unsur. Di antaranya katanya, sejak Islam tumbuh di kota Mekah, jumlah pengikut agama ini tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah dan bertambah. Orang kafir mengakui, jadi yang akan memeluk Islam itu semakin bertambah dan bertambah. Itu diakui oleh orang kafir. Gidner dalam bukunya The Reproach of Islam, dia katakan power atau kekuatan yang tersimpan di dalam Islam itulah yang sekarang ini ditakuti oleh Eropa. Apalagi sholat subuh, gerakan sholat subuh. Karena intinya umat Islam itu terletak pada sholat subuh. Itu kelompok inti umat Islam itu jamaah sholat subuh. Makanya orang Yahudi sangat takut sekali kalau jumlahnya jamaah sholat subuh sama dengan jamaah sholat Jumat. Nah, saya baru menemukan itu di Denpasar. Tiap 3 bulan saya diundang di Denpasar. Itu Masya Allah, jumlahnya jamaah sholat subuh dengan jamaah sholat Jumat sama. Itu rata-rata di masjid-masjid di Denpasar. Apalagi di perumahan Monang-Maning, itu rata-rata 700 sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Ini yang ditakuti. Sehingga akhirnya sekarang ini, siapa itu namanya, Dewa Karna yang DPD dari Bali, itu kan ketakutan sekali. Nulis, ini umat Islam di Denpasar itu katakan Bali mengaji itu sudah enggak, dilarang kan? Jadi ada spanduk Bali mengaji, gitu ya kan? Jangan sampai pakai Bali.
William Gladstone. Gladstone ini adalah Perdana Menteri Inggris, Britania. Di depan parlemen Inggris dia katakan, percuma kita memerangi umat Islam itu, percuma. Dan kita tidak akan mampu menguasai umat Islam itu selama di dalam dada pemuda Islamnya bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah menjauhkan Al-Quran dari hati pemuda dan pemudi Islam. Jadi inspirasinya dari sini. Dulu kan bapak-bapak, ibu-ibu kan di mana-mana taman pendidikan Al-Quran, di mana-mana seluruh Indonesia TPA taman pendidikan Al-Quran. Dari inspirasi ini akhirnya Amerika gerojok jutaan US dollar, ganti taman pendidikan Al-Quran dengan PAUD, pendidikan usia dini. Akhirnya hilanglah Al-Quran. Dulu anak-anak kecil itu ning diri TPA taman pendidikan Al-Quran bangga ada kata Al-Quran, nancap di dalam fikrah anak-anak Indonesia. Hanya sekarang dari aspek linguistik bahasa kita dijajah oleh Amerika, tidak boleh pakai Al-Quran. Hanya berubah di mana-mana pendidikan usia dini. Lalu kemana PAUD? Duh, di mana PAUD? Al-Quran sudah tidak nancap lagi. Jutaan US dollar. Ini inspirasinya dari sini. Jadi kalau kamu ingin menguasai Indonesia, jauhkan generasi muda Indonesia dari Al-Quran. Takut mereka. Kata dia, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Ketika Al-Quran sudah dijauhkan dari generasi muda anak-anak Indonesia. Khamr, minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam, 1000 bom. Akhirnya sebarkan miras. Akhirnya Menteri Dalam Negeri mencabut perda miras. Perintahnya siapa? Ya perintah dari Amerika. Cabut perda miras. Alasannya untuk mempermudah investasi ekonomi. Inspirasinya dari ini. Musik. Wah, akhirnya konser musik. Dan itu Pak, kalau sudah konser musik di lapangan Rampal, ya Allah, dari timur. Ini yang sebenarnya itu dilalui, itu di sebelahnya Rampal itu kan sebenarnya dilalui dua kendaraan, yang dari sana arah timur dan arah barat. Enggak, dari arah timur penuh sudah masuk lapangan Rampal. Di depan stasiun konser musik terus digalakkan untuk menghancurkan umat Muhammad. Sebarkan miras, sebarkan, budayakan konser musik. Itu lebih baik daripada 1000 bom. Oleh karena itu, tanamkan ke dalam hati mereka rasa cinta kepada materi, materialistik, dunia, dan seks pornografi. Akhirnya Menkominfo samikna wa ata'na. Situs-situs Islam brandel, situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau saya tanya di masjid-masjid, saya tanya, siapa sih penguasa sekarang ini? Ada yang jawab Pak Jokowi, ada yang jawab Megawati, ada yang jawab macam-macam. Ternyata jawabannya salah semuanya. Jadi penguasa di Indonesia ini tidak pernah masuk koran, tidak pernah masuk TV, apalagi di media sosial, WhatsApp lagi, Twitter, tidak pernah. Penguasa di Indonesia ini di balik layar.
Itulah yang disebut Harakatus Sohyun di Indonesia, gerakan Zionisme internasional di Indonesia, yang sekarang ini oleh pemerintah diakui sebagai agama di Indonesia. Sudah dengar itu? Jadi sekarang agama yang diakui di Indonesia tambah satu, Yahudi. Sudah. Kan dulu 6, sekarang tambah 1. Itu komunitas Yahudi di Indonesia jumlahnya kurang lebih 5.000 orang. Dan itu mereka menguasai semua lini kehidupan. Jadi kalau saya gambarkan, umat Islam di Indonesia itu rumahnya sudah dibakar, tapi dia masih tidur nyenyak, saking gak taunya. Gagal paham di balik layar. Begitu juga Samuel Zwemer, ini inspirator gerakan Harakatul Irtidah, gerakan pemurtadan di Indonesia. Jadi untuk menguasai Indonesia, sebarkan ajaran sekuler, jauhkan umat Islam dari agama. Jadi agama cukup sholat, puasa, zakat, haji, umroh, titik. Jangan sampai menjadikan Islam itu sebagai way of life. Jangan sampai. Jadi Islam hanya ritual saja. Jangan sampai umat Islam bawa Islam untuk ngatur masyarakat, bawa Islam untuk ngatur negara, akan dihabisi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata tadi kan sudah sering saya munculkan tadi. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang kafir membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik membuat makar. Sampai anak-anak kita sekarang yang dulu di bangku SMP, SMA dengan ajaran sekuler ini dipreser. Mata pelajaran pendidikan agama Islam itu cukup 2 jam seminggu. Benar? 3 jam, ada yang 3 jam, ya, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Kira-kira dapat apa? Belum lagi kalau guru agamanya melahirkan atau manten atau macam-macam, sudah sakit dan sebagainya. Dapat apa? Apa bisa dengan 3 atau 2 jam itu bisa menjadikan Islam sebagai syakhsiatnya, kepribadiannya pada anak-anak kita? Mahasiswa 2 SKS, sampai Menteri Agama itu kalau sudah turun ke daerah nggak sedadak, mau ditambah pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dengan gerakan sekularisasi ini, Islam, pelajaran pendidikan agama Islam hanya sekedar pelengkap. Problem pendidikan di Indonesia ini ada bukan karena masalah yang lain-lain. Akidah dipinggirkan, agama dipinggirkan, hanya sekedar pelengkap. Sehingga akhirnya jangan kaget, Pak. Penyelenggara negara sekarang ini di Indonesia itu para koruptor. Benar nggak? Jadi pemimpin negara kita di Indonesia ini koruptor, para koruptor. Karena apa? Sekuler. Artinya agama dipisah dari kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, hankam dan sebagainya. Jadi agama hanya sekedar ritual, yang penting sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu ritual saja. Dahsyat. Sehingga akhirnya kita lihat sistem politiknya oportunis, pendidikannya materialistik, ya. Kehidupannya, budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat, bahkan agamanya sinkretistik.
campur sama Hindu, bercampur dengan Hindu, sehingga seluruh Indonesia sekarang dengan ajaran sekularisme ini dimunculkan bersih desa, sedekah bumi, ruatan, larung laut. Benar? Ini hasil daripada gerakan sekularisasi. Agamanya bercampur dengan syirik. Sampai-sampai saya di RRI ke atas itu, RRI ke barat, saya kaget. Kerupuk opak dikelilingkan ke desa supaya desanya selamat. Kerupuk, astagfirullah, astagfirullah. Kerupuk opak itu dikelilingkan di desa supaya desanya selamat. Jadi dengan ajaran sekuler ini, Islam, akidah umat dihancurkan dengan budaya-budaya syirik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta talhaqa qawailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qawailu min ummati al-awthan. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlu syirik, mengikuti kesyirikan. Jadi semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin, tidak hanya banyak Pak, banyak. Astagfirullah. Padahal Allah ingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahtad. Kita diingatkan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kardinal Republik Ceko. Jadi kardinal itu di bawah paus. Setelah paus, kardinal, terus pastor. Eropa harus bangkit menghadapi Islam. Dulu kita menguasai Eropa itu dengan kekuatan senjata. Sekarang umat Islam di Eropa menguasai Eropa dengan senjata spiritual. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri di media sosial, terjadi syahadat massal di Eropa, ya kan? Ribuan. Allahu Akbar. Jadi ini ketakutan orang-orang kafir. Bahkan Profesor Samuel Huntington, ini penasihat Presiden Amerika Serikat, dia tulis di majalah Newsweek edisi tahun 2001, judulnya The Age of Muslim War. Jadi politik global sekarang ini katanya zaman perang melawan Islam. Terang-terangan ini penasihat Presiden Amerika mengatakan sekarang ini zaman perang melawan Islam. Berarti dia ini kafirnya kafah, karena dia memerangi umat Islam. Nah, kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya, diragukan kafirnya. Kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti diragukan kekafirannya. Berarti mudab-dab, kafir-kafir separuh. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita umat akhir zaman. Jadi kita sekarang ini umat akhir zaman. Rasulullah SAW memberikan wasiat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul ummamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada al-akallatu ala qasatiha. Kalian kata Rasulullah seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Ini kan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ini kan sama di Indonesia. Jumlah kita banyak, mayoritas kita. Walakinnakum quddarun ka qutaitai, tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Ini artinya bukan justifikasi, bukan pembenaran. Ini warning, peringatan dari Rasulullah. Kalau umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan. Walayattazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dicabut rasa takutnya. Rasa takutnya orang kafir itu dicabut. Contoh Ahok. Ini rasa takutnya sudah diambil sama Allah. Haritano, ya. Kalau Ahok itu kan mewakili Cina, kalau Haritano mewakili Amerika. Jadi ini pertarungan antara dua kekuatan dunia. Amerika dan kalau Amerika Yahudi, ya kan? Kalau Cina komunis. Jadi Cina diwakili oleh Ahok, Amerika, Yahudi Amerika diwakili oleh Haritano. Jadi ini rasa takutnya sudah diambil. Bayangkan coba, baliho se-Indonesia, Haritano pakai baju takwa, pakai kopiah, bahkan sama Profesor Said Agil Sirot dikelambeli surban, ya kan? Sampai santri-santrinya suruh nyiumi tangannya Haritano yang orang kafir. Jadi sudah diperlakukan seperti kiai Haritano. Ya, padahal Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Kata Allah dalam surah Al-Fat, ciri umat Rasulullah itu, ciri umat Muhammad itu keras terhadap orang kafir, kasih sayang terhadap sesama muslim. Nah sekarang ini dibalik sama orang munafik, golongan munafik diganti asyidda'u 'alal muslim ruhama 'alal kafir. Jadi keras terhadap sesama muslim. Ayo, ada pengajian, usir, bubarkan. Sama orang kafir, rangkul-rangkulan. Kenapa? Karena di belakangnya ada fulus. Berapa Profesor Said Agil Sirot menjual pesantren? 1 M per pesantren ke Haritano. Ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin umat yang menyesatkan umat. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah fulus. Jadi sekali makanya ini benar-benar kita berdoa semuanya, terutama Jakarta. Bayangkan ini 9 naga di belakang Ahok akan mengeluarkan triliunan rupiah untuk membeli suara umat Islam. Jadi ini pertarungannya luar biasa. Ya, nyoblos Ahok
suruh moto pakai HP, keluar dari bilik, ada ini tinta, habis itu diserahkan. Berapa Ahok membeli? 700.000 rupiah. Jadi masuk bilik, nyoblos Ahok, difoto pakai HP-nya, diserahkan, ini fotonya, langsung dikasih ganti sama 700.000. Satu umat Islam 700.000. Putaran yang kedua ini tidak hanya 700.000. Coba Bapak di sebelahnya ada 1M, geliat nggak? Geliat Pak. Ya, jangankan itu yang di Beji Batu itu, tokoh-tokohnya diumrohkan sama gereja. Diumrohkan, gratis, berangkat, pulang dari umroh, Pak Kiai Tapa Asto, tanda tangan, apa? Berdirilah gereja. Astagfirullah. Ya. Dok Jur, mana ini? Sana ya, Dok Jur kan? Itu kan pom bensin, SPBU. Di sana kan ada gereja besar kan? Itu sekretaris RT disiapkan satu mobil, berdirilah gereja. Tidak setelah Unmer, ya, setelah Unmer, ketua RW di sampingnya dikasih amplop 80 juta. RW, ketua RW 80 juta, langsung berdiri gereja. Surabaya, pejabat 1M. Bahkan di Batu, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pengusaha-pengusaha Cina niatkan untuk nyogok satu pemimpin, satu tokoh Islam 1M. Inilah realitas umat. Jadi hatinya orang kafir dicabut oleh Allah. Wa yadhifallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah mencampakkan al-wahan di dalam hati kalian, di dalam dada kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini dimasukkan di hati-hati pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghinggap di hati-hati pemimpin kaum muslimin. Saat itulah Allah akan cabut rasa takut, hatinya orang-orang, rasa takutnya dalam hati orang-orang kafir, dan kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini contoh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah terjadi di Indonesia. Kita diserbu oleh gerakan Ordoisme, Kristiani radikal. Kita diserang oleh Syiah Rafidhah, aliran-aliran sesat, komunis, gerakan sekularisasi Islam, gerakan liberalisasi Islam. Semua diserbu. Yang semuanya itu komandannya adalah Zionis Yahudi. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik. Bagaimana realitas di Indonesia? Sekarang ini diinformasikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di ILC, Indonesia Layar Club, bahwa ternyata sekarang ini Indonesia dicengkeram oleh dua kekuatan dunia, Amerika dan China. Bahkan kata Panglima TNI, Indonesia bagian barat itu sudah dikuasai China, Indonesia bagian timur sudah dikuasai Amerika.
Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi seperti makanan di atas nampan, dia direbutan. Ini yang disampaikan oleh mantan staf Panglima TNI, yaitu Bapak Brigjen Purnawirawan Aditya Warmantoha, ketika di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan. Beliau sampaikan yang beliau khawatirkan, kalau sudah Cina dan Amerika bersatu untuk Indonesia, ini yang dikhawatirkan oleh beliau. Beliau khawatir. Ternyata sudah terjadi apa? Sudah terjadi. Ini lembaga besar, lembaga think tank terbesar milik Amerika, Rand Corporation. Ini markasnya di California, Amerika Serikat, kawasan pantai. Ini gedungnya besar. Karyawannya yang bekerja di sini 1.600 orang kurang lebih. Tidak ada yang S1, S2, S3, tidak ada. Semua profesor. Jadi pekerjanya 1.600 orang itu profesor semua. Lembaga Rand Corporation ini sangat terkait pada 16 badan intelijen Amerika. Amerika mensubsidi Rand Corporation per tahunnya 100 sampai 150 miliar US dollar. Itu ibu-ibu ngitung nolnya itu udah mumet. Bukan rupiah lagi. 100 sampai 150 miliar US dollar. Ternyata pekerjaannya cuma satu. Diperintah oleh Amerika, oleh Presiden Amerika untuk melakukan riset di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia, termasuk Gribik. Seluruh Indonesia. Kalau di Indonesia itu namanya Profesor Serendina. Itu termasuk mana? Dia lakukan riset, habis itu setelah riset jadi dibuat analisa, setelah itu dibuat strategi. Tahapan-tahapannya. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam, melemahkan dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ini saya baru tahu ketika saya mengundang Kolonel Herman Ibrahim, itu pengamat intelijen Angkatan Darat. Saya undang ke pondok saya di Karangploso. Baru tahu ini. Ternyata Amerika punya lembaga think tank terbesar. Cuma ngurusi apa? Bagaimana melemahkan umat Islam dan menghancurkan umat Islam. Islam dan umat Islam. Dan Corporation. Nah, khusus di Indonesia ini dibuat juknisnya. Ini hasil risetnya. Nah, Rand Corporation ini masuk ke Indonesia bagi umat Islam harus dikotak. Bagaimana caranya? Ada yang Islam fundamentalis. Islam fundamentalis menurut riset Rand Corporation itu umat Islam yang komitmen rujuk ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Al-Quran dan hadis. Itu disebut Islam fundamentalis. Kemudian dibagi lagi Islam liberal. Artinya dia sudah menunjukkan Islamnya sudah tidak bersumber pada Al-Quran dan hadis, tapi pakai ra'yu, akal. Itu masuk kategori Islam liberal. Kalau dulu jaringan Islam liberal, sekarang jaringan Islam Nusantara. Jadi kalau dulu jaringan Islam liberal, sekarang ganti nama supaya agak keren. Jaringan Islam Nusantara. Tapi yang dijual sama, liberalisasi Islam. Kemudian dikotak lagi Islam tradisional. Gak perlu ditafsiri, sudah paham. Kemudian Islam modernis. Ini yang masuk kelompoknya Pak Syafi'i Ma'arif, Profesor Syafi'i
Ma'arif. Itu di Minang, di Padang, di Minang itu Pak Buya Syafi'i Ma'arif sudah tidak diakui buyanya. Itu masyarakat Minang sudah tidak mengakui. Nah, setelah itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah dikotak-kotak terus apa? Diapakan? Diadu domba. The fake emperor. Diadu domba. Itu strategi Amerika. Bagaimana caranya? Amerika merangkul kelompok liberal, tradisional, sufi dan syiah. Dirangkul sama Amerika, dibiayai. Saya tanya ke bapak-bapak ibu-ibu, sufi ini peresmian tingkat nasional gimana? Pondok pesantren Al-Munawwarah, Bulu Lawang. Itu semua sufi, toreko sufi diundang semua tingkat nasional. Bahkan tokoh sufi internasional Ka'bani dari Amerika diundang. Selesai itu panitianya langsung diundang di White House, Gedung Putih Amerika. Jadi Barack Obama itu kalau bahasa kita Pak, jazakallah khair. Terima kasih. Anda telah membantu Amerika untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Diadu domba. Jadi yang satu diangkat, satu diinjak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini dirangkul, diangkat oleh Amerika, dan Islam fundamentalis diinjak dengan adu domba. Bagaimana caranya memunculkan Amerika melakukan strategi adu domba? Dimunculkan awas bahaya Wahabi. Ini caranya Amerika. Akhirnya lewat lembaganya The Asia Foundation, Live for All Foundation, grojok jutaan US dollar Indonesia. Bahkan ada satu pondok pesantren itu grojok untuk bikin buku awas bahaya wah, disebar ribuan eksemplar awas bahaya Wahabi sampai masuk Malang, ya kan? Sampai masuk Malang, dipelintir akhirnya. Ciri Wahabi nggak seneng tahlilan, nggak seneng yasinan, nggak seneng ke kuburan keramat, nggak senang selawatan. Coba, ini melintir ini namanya. Kalau ditanya apa Wahabi, bahkan ngertos. Wahabi itu apa? Nggak ngerti. Padahal sejarah Wahabi itu kurang lebih tahun 300-an, 400-an tahun ini. Jadi Wahabi asli itu didirikan oleh namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini pendiri yang menciptakan Wahabi. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Rustumiyah karena punya kerajaan Rustum. Itu di mana? Andalusia. Andalusia sekarang Spanyol. Akidahnya Khawarij. Membantai, membunuh umat Islam halal. Melarang sholat Jumat, melarang sholat jamaah. Ini akidah. Umat Islam halal darahnya. Ini Wahabi yang asli. Pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Setelah 800 tahun lahirlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi di Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Abdul
Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwahnya Al-Quran wa Sunnah, mengajarkan tauhid wa sunnah. Dan itu yang meneruskan di Indonesia adalah dua tokoh, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian As-Surkati, pendiri Persis, Persatuan Islam. Terus semua itu yang meneruskan. Nah, akhirnya pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah menggerakkan dakwah tauhid wa sunnah itu tadi, ada tokoh di Mekah Al-Mukarramah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dia itu tokoh sufi di Mekah. Muncul hasad, dengki. Kenapa? Jamaahnya Thariqah Sufi yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini banyak yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya dia bikin kitab Fitnatul Wahabiyah, fitnah Wahabi. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan seperti Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ternyata kitab itu diterbangkan ke Indonesia, dimasukkan ke pesantren-pesantren. Sampai akhirnya kitab itu dibikin disertasi doktor oleh tokoh bin Hendro Priyono, sehingga dia munculkan ini. Padahal kitab yang ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan ini diteliti oleh Syekhul Azhar, yaitu Rektor Al-Azhar Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ini kitab sampah, isinya qala fulan bin fulan, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kitab fitnah. Ini yang dijadikan rujukan oleh umat Islam di Indonesia. Jadi kitab fitnah disebarkan jadi fitnah kuadrat. Ini jadi dasarnya seperti itu. Oleh karena itu Dr. Zakir Naik mengatakan sebutan Wahabi adalah ciptaan sekte Syiah. Jadi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum itu adalah Syiah. Jadi sebutan Wahabi adalah ciptaan sekte Syiah untuk menipu kaum muslimin sejak lama. Karenanya jangan heran jika Anda anti Syiah pasti akan disebut Wahabi. Jadi kalau kita anti Syiah pasti disebut Wahabi. Makanya Pak, seperti di Malang, yang anti Wahabi pasti di belakangnya ada tokoh-tokoh Syiah, pasti. Begitu juga di Sidoarjo kemarin, ya kan? Di belakangnya tokoh-tokoh Syiah ngileni, seperti jangkrik dikileni. Tapi tidak hanya sekedar ngileni, ngasih fulus gitu. Jadi seperti itu. Ini supaya paham gitu. Bahkan Profesor Ali Mustafa Yaakob, imam besar Masjid Istiqlal, ini sudah almarhum, Allahumma yarham, dia sudah wafat. Jadi beliau ini kan tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau sampaikan mudahnya kaum Syiah masuk NU dan menggerogoti warga NU tidak lepas dari peranan ketua umum PBNU, yaitu Profesor Said Agil Sirot, yang dengan mesranya berhubungan dengan kaum Syiah. Bahkan dalam sejumlah acara kaum Syiah, Said Agil Sirot selalu diundang dan sering diajak bekerja sama. Makanya ketika Profesor Said Agil Sirot terbang ke Iran, kerjasama dengan universitas di Iran, itu Kiai Haji Sahal Mahfud yang dulu Rois Suriah PBNU yang sekarang sudah meninggal, itu langsung marah, diminta cabut kerjasama itu.
Kenapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kebenciannya terhadap Syiah itu sudah sampai diubun-ubun. Jadi pendiri Nahdlatul Ulama itu bencinya terhadap Syiah itu sampai diubun-ubun. Nah, itu. Dan ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan, ini yang dikhawatirkan oleh Brigjen Purnawirawan Aditya Toha, jadi mantan staf Panglima TNI. Kalau sudah Cina sama Amerika bersatu, ini ternyata tanggal 5 Maret 2007 Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Cina bersatu untuk mensekulerkan umat Islam di Indonesia. Salah satu contoh sekularisasi ala Amerika yang dimotori oleh Barack Obama, umat Islam di Indonesia ini disetting dengan julukan Islam moderat. Dibuat juga dan juknisnya, diteliti sampai ke Malang, ya kan? Sampai ke Malang, Profesor Syarifudin akhirnya dibuat juga petunjuk pelaksanaan dan juknis teknis. Jadi umat Islam di Indonesia harus jadi Islam moderat ala Amerika, bukan ala Al-Quran wa Sunnah, tapi ala Amerika. Caranya bagaimana? Ini salah satu contoh. Umat ciri Islam moderat ala Amerika, umat Islam Indonesia harus menolak tatbiqus syariah, menolak pemberlakuan hukum Islam. Dan ini sudah digerakkan. Makanya sampai-sampai Mbok Banteng sampai kan itu, ya itu jangankan ini Pak, jangankan tatbiqus syariat, sampai itu percaya pada hari akhir, itu ramalan, itu khayal. Ya, pidato politiknya Mbok Banteng. Yang kedua, meninggalkan keinginan untuk menggantikan konstitusi dengan hukum Islam. Itu ciri Islam moderat. Padahal dua ini kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang memutuskan perkara tidak dengan hukum-hukum Allah, Allah memberikan vonis kafir, zalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, seorang muslim kalau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia menghukumi kafir. Ya, apa hukuman jahiliyah? Ya berguna waman ahsan minallah hukman liqaumin yuqinun. Surah Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, pada siapa yang lebih baik dari hukumnya daripada hukum Allah bagi mereka yang yakin? Jadi kalau ada seorang muslim meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, saat itu seluruh ulama sedunia menghukumi kafir. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah dia terima hukum kafir itu, tapi dalam rangka untuk membalas dendam sesama muslim. Ini masuk kategori vonisnya zalim. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Utsaimin ketika menafsirkan yang ayat 47 itu, dia terima. Tapi karena pressure, ditekan. Kalau tidak dia mati, dibunuh, diancam. Ini masuk kategori fasik. Ini ulama tafsir menafsiri surah ini. Yang ketiga, Islam moderat ala Amerika, umat Islam harus menolak supremasi Islam atas agama lain. Jadi surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina indallahi Islam, itu diambil, ditaruh laci, dikunci, ditutup kain hitam, dimasukkan brankas, dikunci lagi, dimasukkan yang besar lagi, tutup rapat, tidak boleh dibuka-buka.
Jadi artinya keyakinan bahwa satu-satunya agama yang sah yang diridhoi di sisi Allah ad-dinul Islam, tidak boleh umat Islam meyakini itu. Akhirnya Amerika bikin agama baru di Indonesia yang menciptakan Dr. Abraham Geiger dari Israel, Yahudi militan, diadopsi oleh Profesor John Hicks di Amerika, diadopsi ke Indonesia tahun 70-an. Profesor Nurholis Majid, Gus Dur, Ahmad Wahid, dan Dr. Johan Effendi masuklah ke Indonesia. Akhirnya diproklamasikan bapak pluralisme agama. Sehingga sekarang mulai dari presiden sampai pejabat desa, salamnya harus salam agama baru, pluralisme agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, om. Ya, pernah dengar itu? Mulai dari presiden sampai pejabat bawah wajib salamnya pakai agama baru, yaitu pluralisme agama. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita menerima itu, saat itu gugur iman kita, gugur syahadat kita, gugur Islam kita, karena itu masuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Yang keempat, menolak aturan Islam moderat Amerika. Umat Islam harus menolak bahwa seorang muslim yang beralih atau murtad dari agama Islam harus dibunuh. Artinya nolak, jangan sampai dari hukum murtad yang Rasulullah kan sudah mengingatkan. Kalau Rasulullah SAW, man badala dinahu faqtulhu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengganti agama itu murtad, hukumannya mati. Itu menurut hukum Islam. Nah, umat Islam tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau bisa sebulan jadi Muslim, sebulan jadi Kristiani, sebulan jadi Hindu, sebulan jadi Konghucu. Ini tidak boleh punya keyakinan hukum murtad. Yang terakhir, Islam moderat ala Amerika. Umat Islam harus menerima perkawinan campur. Jadi undang-undang perkawinan yang sekarang sudah disahkan oleh negara, itu kan bunyinya pernikahan itu baru sah kalau seakidah, seiman, ya kan? Itu sudah sah. Tapi ke depan Amerika akan beli orang-orang parlemen itu untuk merubah undang-undang perkawinan. Caranya bagaimana? 500 juta US dollar dimunculkan LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. 500 juta US dollar. Sehingga sekarang komunitas lesbi, gay itu sudah 3.000 lebih pernikahan sesama sejenis. Jadi sekarang ini keluarga sesama sejenis. Jadi suaminya laki, istrinya laki, istrinya perempuan, suaminya perempuan. Ini di Indonesia jumlahnya sudah 3.000 lebih pasangan. Amerika berojok 500 juta US dollar. Nah, kira-kira undang-undang perkawinan itu ke depan bisa kira-kira dirubah enggak kira-kira? Bisa. Jangankan undang-undang perkawinan, sekarang saja 60 produk hukum di Indonesia itu sudah dibeli oleh Amerika dan Cina. Wakil-wakil rakyat sami'na wa ata'na, si penting ini. Jangan KTP saja, KTP berapa ya? Itu kan berapa pejabat tinggi negara yang kena itu. Apalagi model-model seperti ini. Ini tantangan bagi kita.
Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini program BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nanti jam berapa? Jam 8 BNPT mengadakan acara di jam 8 ya di Pascasarjana ya, di Pascasarjana Jalan Bandung. Nah, itu BNPT. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bapak-bapak tolong ini dijawab dengan jujur. Saya minta dijawab dengan jujur. Islam adalah agama yang komprehensif, yang harus mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Setuju? Kedua, ideologi masyarakat barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak. Setuju? Mengajak umat Islam untuk kembali pada Islam sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Setuju? Upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim melalui pengorganisasian ataupun pembentukan sebuah jamaah yang kuat. Setuju? Pak, saya kira seluruh umat Islam se-Indonesia meyakini. Tapi ternyata Amerika tidak senang terhadap keyakinan seperti ini. Berarti jamaah Masjid Gribik nanti akan ditatar oleh BNPT. Jadi ini jamaah semua ini menurut kacamata BNPT yang itu dibiayai oleh Amerika itu Islam radikal. Ciri gerakan radikal. Jadi kita disebut oleh BNPT radikal. Islam radikal. Kalau Islam moderat kan yang tadi itu. Nah, kalau kita komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, radikal. Jadi sekarang maju kena, mundur kena, ya maju sudah. Maju aja sudah. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekian tahun ke depan, ketika kita komitmen pada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, kita akan disebut Islam teroris. Jadi bisa jadi. Oleh karena itu, Kiai Haji Profesor Yunahar Ilyas, beliau kan pimpinan pusat Muhammadiyah, termasuk juga ketua bidang kajian Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang ketuanya Profesor Din Samsudin. Beliau katakan stigma radikal. Beliau minta pemerintah, BNPT, ulama harus duduk bareng. Jangan sepihak. Terus akhirnya umat Islam yang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah langsung divonis Islam radikal. Beliau minta itu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Direktur Deradikalisasi Islam BNPT, yaitu Profesor Irfan Idris. Kita ngajari anak kita ngaji dan sholat, itu sudah bentuk Islam radikal. Jadi kalau ibu ngajari ngaji sama sholat, itu masuk Islam radikal, jelek, negatif. Makanya nanti Mubarak CMM nanti kan ini mengikuti penataran BNPT di Gedung Pascasarjana Jalan Bandung. Ini harus protes. Jadi kan dialog kan, nanti kan dialog. Harus adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Menteri Agama kita Pak Lukman Saifuddin, dia katakan deradikalisasi, saya khawatir, kata Menteri Agama, khawatir program deradikalisasi BNPT itu tujuannya untuk menjauhkan masyarakat dari agama. Pak, apa maknanya? Ini gerakan sekuler. Agama harus dijauhkan dari masyarakat Islam. Ini bahayanya. Berapa? Tahun 2014 BNPT dapat support dana 500 miliar. 2014, belum 2015, belum sekarang 2017. Makanya kegiatannya itu biasanya di hotel-hotel. Jadi kata Menteri Agama, saya khawatir dengan agenda deradikalisasi yang bertujuan agar masyarakat tidak agamis dan bermudah-mudah dalam beragama. Contoh, ini kan dulu kan umat Islam minoritas, sehingga akhirnya surah Al-Mumtahanah ayat 1 itu
pernikahan dengan orang kafir haram hukumnya. Nah sekarang kalau di Indonesia mayoritas, ya boleh lah pernikahan dengan beda agama. Ini kan konyol, akal, bermudah-mudah dalam beragama. Bahkan Menteri Agama menganggap bahwa dalam beragama sangat diperlukan sikap radikal, karena di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, radikal itu artinya kembali ke akar. Lah akarnya umat Islam, Al-Quran dan hadis. Jadi kita beragama Islam itu harus radikal menurut kamus bahasa Indonesia. Sekarang Pak, kamus bahasa Indonesia tidak boleh dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Kita harus pakai kamusnya Amerika, bahwa radikal itu jelek, negatif, merusak, ngebom. Jadi dalam aspek linguistik bahasa kita dijajah. Kita harus mengikuti bahasanya Amerika.